Hei, ini Adi. Hari ini, akan ada sebuah cerita tentang seorang wanita yang datang ke desa kelahirannya, jatuh cinta pada seorang pria, tetapi terjadi sebuah tragedi. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Sebelum memasuki tempat tinggal lamanya, Tilly bertemu dengan Sersan Farad, yang membawa barang-barangnya. Mereka terlibat dalam percakapan singkat, selama itu Farad mengungkapkan kagumnya pada pakaian Tilly sebelum pergi. Setelah melangkah ke dalam rumah, Tilly dihadapkan pada keadaan berantakan dan kotoran. Terungkap bahwa setelah pengusirannya, ibunya Molly telah mengalami penurunan mental dan hidup dalam isolasi. Meskipun alasan utama Tilly kembali ke Dungatar adalah merawat ibunya yang sakit, dia juga menyimpan agenda tersembunyi. Setelah dituduh melakukan pembunuhan di masa lalu, dia kesulitan mengingat kembali peristiwa pada hari yang menentukan itu. Dia mencoba menanyakan hal itu pada Molly, tetapi wanita tua itu gagal mengenali anak perempuannya sendiri. Pada hari berikutnya, Tilly membantu ibunya mandi dan membersihkan seluruh rumah secara menyeluruh. Kemudian dia terlihat membakar tumpukan sampah di luar rumah mereka, yang menandakan kembalinya dia ke kota dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan penduduknya. Selama pertandingan sepak bola Dungatar minggu berikutnya, Tilly membuat penampilan yang menakjubkan dengan gaun merah untuk menonton bersama Molly. Pemandangan pakaian Tilly mengalihkan perhatian penonton pria, mengarah pada konfrontasi dengan kapten tim, Teddy. Setelah diskusi mereka, Tilly berganti pakaian menjadi gaun hitam yang lebih mencolok. Bertemu dengan teman masa kecil bernama Gertrude, yang sedang tertekan, Tilly merasa tentang kerinduan Gertrude akan perhatian dari seorang pria makmur bernama William. Tilly menawarkan untuk mendesain gaun untuknya agar dipakai di pesta dansa pemain sepak bola, meskipun skeptis. Kembali di lapangan sepak bola, Tilly memamerkan gaunnya, sehingga mengalihkan perhatian sehingga tim Dungatar dengan mudah memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan, Tilly dan Molly mengungkapkan rasa terima kasih kepada seorang wanita tua bernama Irma dan mengenang bantuan Irma selama bertahun-tahun. Kemudian, Tilly mengunjungi sebuah sekolah di mana seorang anak laki-laki bernama Stuart meninggal beberapa tahun sebelumnya. Kenangan muncul kembali tentang perlakuan buruk Stuart terhadapnya dan dia bersembunyi di atas kincir angin untuk melarikan diri darinya. Dia juga ingat mencari bantuan dari Gertrude, yang tidak memberikan bantuan. Ketika turun dari kincir angin, Tilly ditahan oleh Stuart, yang mengancam nyawa dia dan Molly. Meskipun mengingat banyak hal dari peristiwa itu, Tilly kesulitan mengingat detail kematian sebenarnya dari Stuart. Upaya dia untuk memicu ingatan Molly tidak memberikan hasil. Tiba-tiba, Gertrude muncul dari tempat yang tidak terduga, meminta keahlian Tilly dalam merancang gaun untuk pesta dansa yang akan datang. Tilly setuju, tetapi sebagai imbalannya, dia menyelidiki apakah Gertrude telah memberitahu Stuart tentang dia bersembunyi di kincir angin selama insiden masa lalu itu. Gertrude mengaku melakukannya, menggunakannya sebagai perlindungan terhadap Stuart. Bertemu dengan Teddy pada hari berikutnya, Tilly menjadi sasaran rayuan darinya. Dia mengundangnya ke pesta dansa pemain sepak bola, yang dengan sopan dia tolak karena komitmennya. Kemudian pada malam itu, Farad tiba di kediaman Tilly dengan sebuah paket. Dia menjelaskan bahwa tugasnya mengharuskannya memeriksa paket karena sejarah Tilly. Saat dia menyaring kain-kain tersebut, kecenderungan lebih femininnya menjadi jelas, mengungkapkan cintanya yang tersembunyi pada merancang dan menjahit pakaian wanita, bahkan kadang-kadang mengenakannya sendiri. Farad kemudian mengungkapkan bahwa dia mengusir Tilly karena tekanan dari penasihat kota, Evan, yang menyadari persona rahasia Farad. Evan memaksa Farad dengan ancaman untuk mengungkap kecenderungan berpakaian perempuan lintasnya jika dia tidak mengusir Tilly. Yang tak terduga, Tilly tidak bereaksi dengan kemarahan terhadap Farad. Sebaliknya, dia menghargai kejujuran Farad dan mereka dengan cepat membentuk ikatan atas hasrat bersama mereka terhadap mode. Di pesta dansa pemain sepak bola, gaun yang dibuat oleh Tilly untuk Gertrude memikat semua orang yang hadir, termasuk William. Sementara itu, Teddy membawa Tilly dan Molly menonton film, dan setelah itu, dia diundang ke rumah mereka untuk minum teh. Selama percakapan mereka, Tilly berbicara terbuka kepada Teddy tentang pengalamannya bekerja di berbagai negara selama pengasingannya. Dia mengungkapkan frustrasinya dengan penduduk kota yang menyalahkan dia dan Molly atas kematian Stuart. Teddy menghibur Tilly, mengakui sifat kasar kota tersebut. Dia menceritakan bagaimana mereka bahkan mencoba mengusir saudaranya, Barney, karena perbedaannya. Akhirnya, Teddy mengakui perasaannya pada Tilly, mendorongnya untuk meninggalkan percakapan itu dan merawat Molly. Pada hari berikutnya, beberapa wanita, terinspirasi oleh transformasi Gertrude di pesta dansa, meminta Tilly untuk membuat gaun juga. Dalam waktu singkat, seluruh kota menjadi terpesona dengan keterampilan menjahit Tilly. Tidak lama kemudian, seorang penjahit lain bernama Una tiba di kota, disewa oleh Evan yang cemburu untuk merusak bisnis Tilly.
Namun, rencana ini gagal ketika Gertrude memilih Tilly untuk merancang gaun pernikahannya, menganggap karya Una tidak memuaskan. Kemudian, Teddy menyarankan kepada Tilly bahwa bakatnya tidak dimanfaatkan dengan baik di kota yang bermusuhan ini, mengusulkan agar mereka melarikan diri bersama. Saat percakapan mereka menjadi lebih intens, jarak mereka semakin dekat, dan Teddy mencoba menciumnya. Namun, meskipun dia berbagi keinginan Teddy, Tilly menahan emosinya yang sebenarnya karena kutukan yang dirasakannya. Kemudian, William, yang akan menikahi Gertrude, meminta Teddy menjadi pengiringnya, dan Teddy menerimanya. Dia kemudian mengunjungi Tilly, meminta dia untuk membuat jas untuknya yang akan dikenakan di pernikahan itu. Saat mengambil ukuran, kedekatan mereka mengarah pada ciuman yang tidak terduga. Di kediaman Evan, Una hancur karena kehilangan kliennya ke Tilly. Evan menawarkan kenyamanan padanya, dan Una mengusulkan hubungan fisik antara mereka, mengungkapkan perselingkuhan mereka yang sedang berlangsung. Marigold, istri Evan, tanpa sengaja melihat interaksi mereka melalui jendela. Marigold memutuskan untuk mendekati Tilly, mencari gaun. Selama percakapan mereka, Tilly mengetahui bahwa Marigold tidak tahu tentang desas-desus seputar kematian Stuart dan percaya bahwa dia jatuh dari pohon. Tilly juga mengetahui bahwa guru sekolah, Belah, adalah satu-satunya saksi atas insiden itu. Mencurigai kebohongan Belah, Tilly bertemu dengan Farad dan menawarkan kain-kain mewah sebagai imbalan atas kesaksian jujur Belah. Tilly kemudian menghadapi Belah, yang akhirnya mengakui berbohong tentang menyaksikan insiden itu karena ketakutan yang ditanamkan oleh Evan. Setelah konfrontasi ini, Belah bergegas ke pernikahan untuk memberitahu Marigold tentang nasib sebenarnya Stuart. Tilly juga tiba di pernikahan itu dan memberitahu Farad tentang pernyataan palsu Belah. Tilly mempertanyakan Farad tentang kewenangan Evan untuk mengusirnya, menemukan bahwa Evan memiliki hak asuh sepanjang waktu. Sebenarnya, Evan adalah ayah Tilly. Marigold menjadi histeris, menuduh Tilly atas kematian putranya. Tegangannya meningkat, dan hampir terjadi perkelahian fisik antara Teddy dan Evan. Dalam keputusasaan, Tilly memohon kepada Farad untuk membersihkan namanya dari pembunuhan Stuart. Sayangnya, dia mengklaim ketidakmampuannya untuk campur tangan karena semua orang di kota, kecuali Tilly, memiliki alibi. Tilly meninggalkan tempat kejadian, dengan Molly, Teddy, dan Barney mengikutinya. Barney tiba-tiba menyatakan bahwa Tilly tidak bersalah dan menceritakan kesaksian tentang tindakan Stuart yang menyebabkan kematiannya sendiri. Teddy membimbing Tilly ke gedung sekolah, membantunya mengingat kembali peristiwa tragis itu. Dia meyakinkannya bahwa dia tidak membunuh Stuart. Teddy mengingatkannya bahwa Stuart dulu berpura-pura menjadi banteng yang menyerang, yang akhirnya menyebabkan kematiannya secara tidak sengaja. Tilly mengingat detail-detailnya, dan saat kebenaran itu terungkap, dia pecah menjadi tangis. Teddy menghiburnya, dan koneksi emosional mereka mengarah pada pertemuan fisik, menghabiskan malam bersama. Akhirnya, mereka pergi ke tempat penyimpanan biji-bijian untuk melihat bintang-bintang. Selama waktu ini, Teddy kembali melamar Tilly. Namun, Tilly tetap ragu, mengungkapkan keyakinannya pada kutukan yang mengelilinginya. Teddy, di sisi lain, menolak gagasan kutukan dan mengambil langkah berani untuk menunjukkan keyakinannya. Dia melompat ke dalam tempat penyimpanan biji-bijian, bermaksud untuk menentang segala kutukan yang dirasakannya. Sayangnya, tempat penyimpanan itu berisi sorghum pada hari itu bukan gandum. Dengan sangat disayangkan, keputusan Teddy mengarah pada kesulitan pernapasannya dan kematian yang tidak wajar. Selanjutnya, Tilly membantu ibu Teddy dalam mempersiapkan jenazahnya untuk pemakaman. Namun, penduduk kota mencegahnya menghadiri upacara tersebut, mencerminkan permusuhan yang berlanjut terhadapnya. Beberapa hari kemudian, saat Molly berada di toko kelontong, dia bertemu dengan wanita-wanita kota yang dengan tidak adil menyalahkan Tilly atas kematian Teddy, mencapinya sebagai orang yang terkutuk. Dalam ledakan kemarahannya, Molly membela kehormatan Tilly dengan mengingatkan mereka bahwa pilihan fatal Teddy adalah pernyataan cintanya kepada Tilly dan perlawanan terhadap permusuhan kota. Setelah pulang ke rumah, Molly menemukan bahwa Tilly masih berjuang dengan kesedihan atas kehilangan Teddy. Molly berusaha untuk mengangkat semangat Tilly dan juga mengungkap sejarahnya sendiri dengan Evan. Molly berbagi bahwa dia bertemu Evan ketika dia berusia 20 tahun dan hamil. Ragukan untuk menikahi Evan karena keinginannya memiliki seorang putra, Molly diabaikan dan digantikan oleh Marigold, yang Evan nikahi karena kekayaannya. Pada hari berikutnya, Gertrude dan ibu mertuanya mendekati Tilly, meminta bantuannya dalam membuat kostum untuk sebuah pertunjukan yang akan datang. Namun, Tilly menolak permohonan mereka, menyatakan ketidakkeinginannya untuk membantu. Molly mendorong Tilly untuk memanfaatkan bakat menjahit luar biasanya sebagai bentuk perlawanan terhadap permusuhan kota. Molly juga mengungkapkan rencananya untuk Tilly. Kemudian, Molly mengunjungi Irma, meminta bantuannya untuk mengirim surat di kantor pos. Ternyata surat itu berkaitan dengan kompetisi drama, dengan Molly menggantikan Tilly sebagai pengirim untuk memastikan surat tersebut tidak diintersep karena reputasi Tilly.
Molly memberikan Irma istirahat sebagai tanda terima kasih, tetapi sayangnya, Molly mengalami stroke dalam perjalanan pulang dan meninggal dunia. Terpukul oleh duka, Tilly tunduk pada malam penuh minum berat bersama Farad. Dalam pengaruh alkoholnya, Tilly menganggap pemutar rekamannya memerlukan udara segar dan secara tidak sengaja melemparkannya keluar, tanpa sengaja mengenai Bella, yang telah menguping mereka. Pada hari berikutnya, Farad mengatur agar Bella berangkat ke Melbourne dengan kereta api, seolah-olah untuk mencari perawatan medis atas cederanya. Tanpa sepengetahuan Bella, niat sebenarnya Farad adalah untuk memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Selanjutnya, apoteker kota, yang telah menelantarkan Tilly selama masa kecilnya, mengalami ajalnya. Dia tenggelam di kolam akibat mabuk berat Irma yang disebabkan oleh camilan dari Molly. Irma tidak dapat mencegahnya untuk menyelam dengan kepala di depan ke air. Sementara itu, tim lawan dalam kompetisi drama tiba di depan pintu Tilly, menunjukkan padanya surat yang seharusnya dia kirimkan. Tilly menyadari bahwa Molly adalah pengirim sebenarnya dan memutuskan untuk berkolaborasi dengan tim tersebut untuk memastikan kemenangan. Ketika asisten apoteker menyelidiki kue coklat dan melacaknya kembali ke kediaman Tilly, kota menuduhnya melakukan tindakan kotor. Namun, kali ini, Farad campur tangan untuk membela Tilly. Dia menerima tanggung jawab atas insiden itu, yang berakibat pada pengusirannya sendiri dari kota. Pada hari berikutnya, Tilly menghadapi Marigold, mengungkapkan perselingkuhan Evan. Pengungkapan ini mendorong Marigold untuk menyerang Evan begitu dia kembali, melukai kakinya dan membiarkannya berdarah. Beberapa hari kemudian, penduduk kota berangkat untuk kompetisi drama, hanya untuk menemukan bahwa Tilly ada di balik kostum rival mereka. Sementara itu, Tilly bersiap-siap untuk meninggalkan rumahnya, menyulut api di dalam rumah. Dia melemparkan kain merah yang direndam bensin ke arah kota dan menyatakan pembebasannya dari kutukan yang dirasakannya. Naik kereta api, dia berpamitan pada kampung halamannya dengan tekad. Film berakhir dengan kembalinya penduduk kota dan menemukan Dungatar hancur menjadi abu. Jadi, apa pendapat Anda tentang film ini? Tulis pikiran Anda di komentar di bawah video, dan jangan lupa untuk memberikan suka dan berlangganan saluran ini. Sampai jumpa.